Ini di pembacaan kalam ilahi kita minta kepada anak kita Gali. Ini juga disampaikan kepada guru MTA kita. Insya Allah untuk yang akan datang kita programkan. Setiap acara seperti ini ada anak kita yang belajar untuk mengaji di acara pembukaan. Keutamaan datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Apa keutamaannya? Pertama, siapa yang datang ke masjid dari rumahnya melaksanakan sholat berjamaah, maka setiap langkah kakinya dihitung sebagai tafa'ul darajat atau tafsir syariat. Langkah kaki pertama mengangkatkan derajat, langkah kaki kedua menghapuskan dosa. 1000 rakaat sunat tu. Jadi kalau pun ada yang doa, lah tetap sekalipun yang lalu di masjid dengan ceramah tak ada masalah. Apa yang menghadapi orang gelisah? Dosa banyak. Dosa kalau banyak, hati gelisah. Hati kalau gelisah lalu ada amun. Saya lepas. Makanya kalau lalu apa ibu nanda amun lalu di rumah, saya ke masjid hilang langsung. Sekali hari Jumat Pak lama lalu masjid Pak. Tadi ada Jumat baru kita mulai warahmatullahi wabarakatuh. Ada ceknya setengah jam tadi baru berbaca fakta dulu yang diarsalamualaikum. Ada ceknya sebentar tadi berubah lagi. Aku nak sebentar setengah jam dosa. Aku nak membuat lebih lama lalu masjid. Jadi sampai lalu sebab membayang dari jokok dan loh barang, tidak ada masalah. Biarkan saja. Mungkin yang lagi, atau mungkin yang capek nak betul istirahat. Baru sudah membayang dan kunci masjid sekali. Keluar. Sejak kau kunci, jangan. Tapi dah ada rumahnya, berjalan jauh. Di mana kalau masjid sampai lama lalu di masjid. Yang kedua, orang yang hadir di majlis taklim lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Kalau ada orang sakit dikunjungi, bagian dari perintah Nabi. Hakul muslim alul muslim dan khamsun. Hak kewajiban bagi seorang muslim kepada muslim yang lain adalah 5. Salah satunya adalah mengunjungi ketika sakit. Jadi kalau ada kawan yang sakit, kunjungi, bawa oleh-oleh. Berapa biaya mengunjungi satu orang sakit? Minimal 50.000. Berapa 50.000? Berapa 5 kilo? Atau apel atau pir. Kan tak mungkin nak beli orang sakit ada doho sebagainya kan. Paling tidak amplop 50.000. Kalau 50.000 modal mencari orang sakit seorang kali 1.000 50 juta. Jadi 50 juta sekali hadir di majlis taklim lebih baik daripada menyumbang ke orang sakit 50 juta. Tapi dia sudah ikut tak lalu nak cari orang sakit dan dia nak tahu cari orang sakit terus tak. Dia lah hadir di majlis taklim. Tidak ada orang sakit sekali orang bukan kan jadi itu jenazah. Apa keutamaan mengantarkan jenazah? Kewajiban orang itu dalam mati sampai mandikan, kafani, solatkan, kuburkan. Jadi nanti ada satu keutamaan pahala yang luar biasa. Apa dia? Menyolatkan. Apa pahala menyolatkan jenazah? Siapa yang ikut menyolatkan jenazah maka dia mendapatkan pahala besar. Lalu sahabat berkata, berapa tangan Nabi? Kata Nabi, sebesar bukit Uhud. Jadi kalau ada satu yang jenazah, ada dapat pahala segedang bukit Uhud. Lalu bukit Uhud itu ada tangannya Ustaz. Bukit Uhud itu adanya di Madinah. Panjang bukit Uhud itu 7 kilo. Jadi kalau satu sembahyang jenazah sekali bahwa dapat pahala segedang bukit dan panjangnya 7 kilo. Jadi kadang-kadang awak heran Pak memperlakukan orang meninggal. Rami ketika tiba sampai orang meninggal, rami sekali. Tapi ketika jenazah pergi ke masjid, tidak orang. Tiba di kubur rami. Artinya ada keinginan bagi awak hanya dan jadi orang meninggal itu stor wajah.
Sagan anak ibu, waktu tanda ibu di dekat awak kalau meninggal di sana awak, store aja. Padahal ada pahala yang luar biasa dapat kita raih. Apa dia? Sholat jenazah. Daripada mendapatkan pahala 1000 bukit Uhud. Kalau banyak itu tak tanggung majlis taklim. Alhamdulillah kalau Masjid Asam Jauh ikhlas. Ada majlis taklim sekali sepakat hadiri. Jadi cari ustaz selamanya, tapi hadir agak 5 menit, 10 menit, 15 menit hadir majlis taklim. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Begitulah cinta Nabi Muhammad kepada orang yang mudahnya. Sumbayang kalau tak ada ilmunya salah, puasa kalau tak ada ilmunya salah, haji umrah kalau tak ada ilmunya salah, zakat tak ada ilmunya salah. Berapa banyak orang di satu tempat ke tempat yang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi. Jadi Nabi Muhammad berpindah dari Makkah ke Madinah, yang sebelumnya pernah Nabi Muhammad berpindah hijrah dari Makkah ke Taif, tapi di Taif ditolak. Nabi Muhammad diusir sampai 3 hari Nabi Muhammad diusir di sana, lalu sampai bibir Nabi berdarah oleh karena dilempar pakai batu. Tetapi Nabi Muhammad kembali ke Makkah, lalu kemudian pada periode kedua Nabi Muhammad hijrah di Makkah ke Madinah terjadi pada tahun 622 Masehi pada usia Nabi 53 tahun. Artinya pada tahun ke-11 pada tahun ke-13 dari Rasulullah Nabi. Jadi tahun umur 53 Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Kenapa Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah? Ada berpindah karena situasi di Makkah sudah tidak lagi layak atau aman untuk menyebarkan agama. Sampai balik 77 Hijriah, artinya Nabi sudah berpindah dari Makkah ke Madinah itu 1477 tahun. 1447 tahun. Jadi dari penanggalan Masehi ini mulai biasa. Penanggalan Masehi itu dimulai dengan Nabi Isa, maka disebut dengan Masehi. Isa al-Masih. Kalau 670 Masehi dihitung sebagai tanggal 1 tahun 1 Hijriah itu pada umur Nabi 53, berarti 53 620 kurang 53. Jadi jarak Nabi Muhammad dengan Isa itu lebih kurang 580, lebih kurang 80 tahun antara jarak dan terima Nabi Muhammad dan kami siap untuk ikut mengembangkan Islam. Maka itulah menjadi semangat motivasi bagi Nabi Muhammad dan para sahabat untuk pindah dari Makkah ke Madinah. Itu kira-kira. Oke. Lalu apa dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika di Madinah sampai di Madinah? Pertama tiba di Kuba, daerahnya Kuba. Beliau membangun satu masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Kuba. Jaraknya lebih kurang 3,5 kilo dari Masjid Nabawi. Lalu sesudah itu 4 hari Nabi Muhammad di Kuba, lalu melanjutkan perjalanan ke Madinah yang sekarang di Masjid Nabawi. Dan Nabi Muhammad mendirikan Masjid Nabawi, yang di Masjid Nabawi itu di sampingnya langsung Nabi Muhammad di seluruh rumahnya dan kamar. Oke. Lalu keutamaan, barangkali boleh Bapak tahu ya, apa keutamaan sembahyang di Masjid Nabawi, apa keutamaan sembahyang di Masjid Kuba. Kamu, siapa yang berwudu di rumahnya lalu pergi ke Masjid Kuba, solat sunat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala sebesar pahala umrah. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu pergi umrah, berwudu di hotel, lalu pergi ke Masjid Kuba, tiba di Masjid Kuba langsung sembahyang sunat 2 rakaat, pahala sembahyang sunat 2 rakaat itu sama dengan pahala umrah. Jadi kalau itu kan jadi motivasi bagi orang untuk bisa berangkat umrah. Kalau ibu dan bapak-bapak punya titip bagi jangan disia-siakan kesempatan karena meraih pahala yang luar biasa. Lalu apa keutamaan sembahyang di Masjid Nabawi? Siapa yang sholat di Masjid Nabawi 1 kali, pahalanya sama dengan dia sembahyang di Masjid Ikhlas Asam Jawa 1000 kali. Sekali sembahyang di Masjid Nabawi sama nilainya dengan 1000 kali sembahyang di Masjid Ikhlas Asam Jawa. Jadi kalau sehari sembahyang 20 kali, maka nilai sembahyang itu sama dengan kalau Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah, pindah ke Makkah. Kalau bagi kita sekarang adalah hijrah, pindah dari sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang baik. Hijrah.
Yang tadinya malih sembahyang berjamaah, ini baik sembahyang jamaah. Yang tadinya malih baca Quran, ini sering baca Quran. Yang tadinya malih bersedekah, ini rajin sedekah. Hijrah berpindah dari kebiasaan yang tak baik menuju kepada kebiasaan yang baik. Anak-anak kita kalau bisa hijrahnya itu hijrah dari yang tadinya acok main handphone, habis waktunya main handphone, hijrah kepada sesuatu yang lebih bermanfaat daripada itu. Ini berapa banyaknya anak-anak bermanfaat dari dunia. Apa yang doa tunggu di depan? Doa tunggu adalah satu saja. Yang kita tunggu sekarang adalah kematian. Ikut doa tunggu. Kita saat ini sesungguhnya sedang menunggu kematian, sesuatu yang pasti datangnya tapi tidak tahu kapan. Oleh karena itu kita sedang menunggu itu. Jadi sebenarnya dengan hadirnya tanggal 1 Muharram hari ini 1447 Hijriah, sebenarnya umur kita sudah berkurang. Kita sudah mendekati kematian. Kalau target hidup itu 70 tahun, jadi usia 50 tahun, maka sesungguhnya target hidup kita hanya 20 tahun lagi. Apakah dalam masa 20 tahun ini kita bisa mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Allah, atau justru sebaliknya? Karena kita tidak tahu kapan datangnya. Itulah yang Allah ingin. Kenapa tiap subuh datang kemari, tiap subuh datang kemari sholat berjamaah. Kita sedang menunggu kematian. Mudah-mudahan ketika kematian itu datang, kita sedang dalam membaca kalimat la ilaha illallah, kita sedang berzikir kepada Allah, ibadah kepada Allah. Itu yang Allah inginkan, husnul khatimah. Allah dan husnul khatimah. Ya Allah, akhiri ajar kami dengan husnul khatimah. Pada saat khutbah Idul Adha meninggal dunia di atas mimbar, sedang berkhutbah meninggal dunia, akhir itu elok nanti pulang keluar. Lalu apa yang ingin kita lakukan? Lakukan sesuatu yang terbaik untuk Allah, sehingga kalau kematian itu datang, kita sudah pasrah. Ibu-ibu dan bapak rahimahumullah, apa modal yang bisa kita bawa? Sebelumnya, apa ciri-ciri husnul khatimah? Uraian husnul khatimah itu sedikit. Yang menginginkan husnul khatimah kan? Allahumma qim ajalana dan husnul khatimah. Ya Allah, akhiri ajal kami dengan husnul khatimah. Ciri-ciri husnul khatimah itu ibu dan bapak, salah satunya kata Nabi, irkul jadid, di kanyang ko adu ayu, adu peluh. Kalau misalnya orang berpeluh pertama meninggalnya, balayu kanyangnya itu ciri husnul khatimah. Makanya orang disunatkan mencari orang jika meninggal, jadi buat apa enggak? Kan dibuji mumpulnya dua kain itu kemudian lakukan. Nah, wasali tanpa balayu kanyangnya dipalu ada husnul khatimah. Ekul jadid namanya. Lalu kenapa mestinya kalau orang meraih itu kanyangnya disebut dengan husnul khatimah? Itu ciri-ciri husnul khatimah. Orang yang baru menikah diperlihatkan oleh Allah kepada dia surga karena kebaikan yang dia lakukan. Lalu begitu Allah nampakkan surga kepada dia, malu dia kepada Allah. Apa yang dimalukan? Ya Allah, kakakku baru amal dan bawa kerajaan yang telah selalu engkau janjikan dan engkau nampakkan kepada. Malu aku kepada engkau ya Allah. Orang yang malu biasanya keluar dulu. Jadi kalau misalkan suami kita, istri kita meninggal, bapak itu kanyangnya itu ciri-ciri husnul khatimah. Tetapi kalau dia sudah ikut, dia mentang-mentang harus berakhir kanyangnya sebelum orang tipu, ada Cina dispray kan. Jangan lupa bertahlil. Apa tahlil itu? Mengucapkan la ilaha illallah. Itulah sebabnya kenapa orang yang sedang sakarat itu dianjurkan untuk ditauhidkan. Lakinu mautakum, ajarkan kepada orang yang sedang sakarat di antara kalian dengan membisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Bisikkan ke telinganya. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Agar mulutnya terbiasa mengucapkannya. Jadi kalau ada orang yang putusan ada itu bid'ah juga. Tidak ada hutang ibadah kita kepada Allah yang tertunda. Apa kasihnya toh? Itu datang sembahyang. Keluarga yang rukun, damai, bahagia, diridhoi oleh Allah. Tapi di awal pernikahan kita berani melanggar perintah Allah, tak masuk sesuai dengan syariat. Kalau ada bahwa antara itu di Solo ke Pak, itu bukan ada Minangkabau. Sebab ada Minangkabau pasti dia mengerjakan sholat.
Kalau syariat kalah di adat, tinggalkan adat, pakai syariat. Itu anak dosa kerajaan besar. Kalau kita ada mama orang, kamu nak jual siap dia komitmen ini. Kau iyo kau boleh kadang malah. Sebab ini banyak orang yang boleh kadang pak. Abang tiada ni, no pakai, tenda bus ada gambarnya pak. Tu ambil jalan tersajinya. Tak bisa orang lewat sampai nyampe di muka jalan itu pak. Jalan ditutup kerana kami sedang berelat. Oleh karena itulah boleh. Sembahyang tak boleh meninggalkan. Tidak ada satupun alasan boleh meninggalkan sholat. Kau nyampang sholat itu tinggal selama kau, maka wajib dibagi. Alasan dengan sembahyang boleh. Alasan dengan sembahyang lupa. Alasan dengan sembahyang bersyago. Tinggal sembahyang wajib. 2 sembahyang berdoaan, 3 sembahyang i'adatan. Sembahyang adaan, sembahyang tunai yang baru saja kita kerjakan. Sembahyang maghrib 2 hari ini, sembahyang isya 2 hari ini, itu namanya adaan. Maka dalam usaha kita, usaha di pembahas isya'i al-farakatin, adaan makmum lillahi ta'ala, adaan tunai. Yang kedua sembahyang berdoaan. Sembahyang berdoaan adalah sembahyang membagi sembahyang malam 3. Maka nama misalnya usaha di pembahas isya'i al-farakatin qadaan lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang isya 4 rakaat membagi sembahyang isya dan 3 itu lillahi ta'ala. Yang ketiga sembahyang i'adatan. Yang ada satu putusan sembahyang maulam. Apa sembahyang maulam? Kau ada buat batal sembahyang. Batal bisa dengan buah angin, batal duduk, pingsan, makan, berkata-kata dan sebagainya. Kalau Aisyah arba'ah rakaat i'adatan lillahi. Sengaja aku sembahyang inginkan satu saja. Ketika mati nanti dunia atau kiamat, dua masuk surga. Itu saja. Aduh, nak masuk surga saudara. Pasti masuk surga. Kenapa kita mau sholat berjamaah subuh tetapi capek dingin? Karena kita ingin nanti kalau mati masuk surga. Karena tempat membongkar tunda lunasi dia ambil ahli waris kita terangkat masuk surga. Nafsul mu'min mu'allaqun bi hatta yuqarrah. Nyawa orang beriman tergantung antara langit dengan bumi disebab hutang yang dia bawa sampai hutangnya dilunasi oleh ahli warisnya. Hati-hati dengan hutang lu. Waktu ini banyak pula hutang tapi susah bayar. Lihat duanya lalu lah hutang dan hutang. Bariut, koda, TV, lemari, kursi, kulkas, lihat tu lain hutang ke. Lele wajah sampai bariut hutang. Pada kali bayar pak, 2 kali bayar ambil je. Honda, lemari, sampai di dalam rumah tu di dalam rumah pelakon dalam rumah itu hutang seluruhnya. Cie dari rumah tu dan lunasnya bu bini sebab bininya dulu cash. Saya terima menikahi bapak dengan mahal seperangkat alat sholat dibayar tunai. Itu dan tunai saya. Selanjutnya berhutang, kursi berhutang, lemari berhutang. Baru tahu mudah menjawab, tapi ibu membayar susah. Jangan susah berhutang. Kalau tak tahu, kamu kira Pak ada orang yang memaksakan diri berada di berhutang. Barang bikin hutang berada 300 juta. Anaknya berada hutang bikin 300 juta. Coba yang anak digantikan gajinya tiap bulan. Hanya untuk berada anak dia 300 juta. Kata saya, apa gunung berada? Gunung pada itu siap Pak. Ialah magia tahu kalau orang bersuara ambu lah menikah. Kalau nampak anak ambu buru-buru di tengah jalan, jangan ada fitnah dah mula menikah. Boleh karena itu kamu nampak datang ke rumah untuk makan. Magia tahu suara mula menikah. Pandailah yang tak tiga ikut. Bagulah ya sebadak tak tiga. Undang sebelum sana kalau orang bersuara makan. Aku nanya magia tahu kalau orang bersuara menikah. Itu apa betahnya kau? Mama di pintu hutang, kakak di pintu bayi tak laku. Dalam Islam, kalau bapak berhutang, suami berhutang, yang wajib membayar hutang adalah istri dan anak. Istri wajib membayar hutang suami supaya suaminya tidak terhambat masuk surga. Tapi kalau tidak membayar bini di istrinya, makanan suami dan diterapkan masuk surga. Itu hati-hati Pak kalau berhutang. Sebelum orang meninggal, sampaikan kepada istri kita, waduh rasa sakit kamu mau mati ya.
Awak sedang dirawat di rumah sakit, dia pernah main di rumah sakit, itu anggo awak sia-sia, awak tinggalin. Itu kecil kan terlambat tu, kecil. Dek, kok sakit kok mau mati dah dek. Tahu kok ada nama mama dek, ma, kok sakit papa kini mau mati. Tolong bagi hutang papa. Kecil mama, tenang pak. Ini tanya berau tentang bapak mana mama bayu kok meninggal bapak yang kedua datang utang papa kecilnya kan begitu buka di mama dapat siaga panjang begitu kata tanya di mama ada tuh kau utang ke siapa kok dan papa kalau orang